Kista Garner ini merupakan jenis tumor kistik vagina yang bersifat jinak, dan bila dilakukan pemeriksaan fisik pada daerah vagina akan teraba benjolan lunak pada dinding vagina atau menonjol ke luar vagina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Depi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai kista Garner. Kista Garner ini disebut juga dengan kista ductus Garner. Kista Garner ini merupakan jenis tumor kistik vagina yang bersifat jinak, jadi bukan merupakan tumor ganas. Ductus Garner itu sendiri merupakan salah satu organ yang terbentuk pada saat perkembangan janin perempuan di dalam kandungan, yang kemudian akan mengalami degradasi setelah kelahiran. Bila sebagian dari ductus tersebut menetap, terkadang dapat menimbulkan akumulasi cairan yang kemudian berbentuk kista pada dinding vagina. Dan diameter kista tersebut tergantung dari ukuran ductus dan kapasitas tampung cairan di dalamnya. Sehingga jika ukurannya itu relatif kecil, maka tidak akan menimbulkan benjolan. Kista Garner ini biasanya terdapat pada dinding vagina dan jarang sekali terdapat pada daerah labia minora, klitoris, atau himen. Bila ukurannya kecil, biasanya tidak akan menimbulkan gejala atau keluhan dari penderita. Namun penderita bisa mengalami rasa sakit saat berhubungan intim jika ukurannya sudah cukup besar dan mendorong dinding vagina ke arah tengah lumen, atau malah dapat memasuki lumen dan mencapai daerah introitus vagina, sehingga penderita Garner ini akan mengalami nyeri pada saat berhubungan intim. Dan bila dilakukan pemeriksaan fisik pada daerah vagina akan teraba benjolan lunak pada dinding vagina atau menonjol ke luar vagina. Selain melakukan pemeriksaan fisik, biasanya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan MRI, biopsi, juga bisa dilakukan pemeriksaan USG. Umumnya penanganan dari kista Garner ini dilakukan dengan melakukan observasi dengan memantau apakah ada pertumbuhan kista yang semakin besar. Bila kista semakin membesar dan menyebabkan tanda atau gejala yang berat, maka dokter akan merekomendasikan untuk dilakukan tindakan pembedahan untuk mengangkat kista Garner ini. Dan jika terjadi infeksi atau abses pada kista Garner, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan analgetik dan juga antibiotik. Demikian sedikit informasi dari saya mengenai kista Garner. Semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Dukung channel saya ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Depi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai kista Garner. Kista Garner ini disebut juga dengan kista ductus Garner. Kista Garner ini merupakan jenis tumor kistik vagina yang bersifat jinak, jadi bukan merupakan tumor ganas. Ductus Garner itu sendiri merupakan salah satu organ yang terbentuk pada saat perkembangan janin perempuan di dalam kandungan, yang kemudian akan mengalami degradasi setelah kelahiran. Bila sebagian dari ductus tersebut menetap, terkadang dapat menimbulkan akumulasi cairan yang kemudian berbentuk kista pada dinding vagina. Dan diameter kista tersebut tergantung dari ukuran ductus dan kapasitas tampung cairan di dalamnya. Sehingga jika ukurannya itu relatif kecil, maka tidak akan menimbulkan benjolan. Kista Garner ini biasanya terdapat pada dinding vagina dan jarang sekali terdapat pada daerah labia minora, klitoris, atau himen. Bila ukurannya kecil, biasanya tidak akan menimbulkan gejala atau keluhan dari penderita. Namun penderita bisa mengalami rasa sakit saat berhubungan intim jika ukurannya sudah cukup besar dan mendorong dinding vagina ke arah tengah lumen, atau malah dapat memasuki lumen dan mencapai daerah introitus vagina,
sehingga penderita Gardner ini akan mengalami nyeri pada saat berhubungan intim. Dan bila dilakukan pemeriksaan fisik pada daerah vagina, akan teraba benjolan lunak pada dinding vagina atau menonjol ke luar vagina. Selain melakukan pemeriksaan fisik, biasanya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan MRI, biopsi, juga bisa dilakukan pemeriksaan USG. Umumnya penanganan dari kista Gardner ini dilakukan dengan melakukan observasi dengan memantau apakah ada pertumbuhan kista yang semakin besar. Bila kista semakin membesar dan menyebabkan tanda atau gejala yang berat, maka dokter akan merekomendasikan untuk dilakukan tindakan pembedahan untuk mengangkat kista Gardner ini. Dan jika terjadi infeksi atau abses pada kista Gardner, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan analgetik dan juga antibiotik. Demikian sedikit informasi dari saya mengenai kista Gardner. Semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Dukung channel saya ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.